Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit ngobrol tentang ronda, kegiatan ronda atau siskamling. Kayak yang kita tahu ya, ronda atau siskamling itu adalah satu pergerakan yang digerakkan oleh RT setempat untuk menjaga keamanan lingkungan kan gitu, niatnya untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Apalagi biasanya kalau misalnya di desa-desa, jangankan desa sih, kota juga, cuman kalau di komplek-komplek sih mungkin udah ada security ya, tapi kalau misalnya di pemukiman-pemukiman yang biasa itu tetap kan ada ronda yang bergiliran, kayak dibagi-bagi tuh, dari satu RT itu dibagi untuk jadi ke beberapa kelompok yang bergiliran untuk muterin menjaga keamanan lingkungan gitu kan. Cuman karena di sini edisinya adalah Kami Story, jadi agak-agak cerita yang bakal saya bawain juga agak-agak bersifat misteri. Bukan Kami Story kalau misalnya ceritanya nggak misteri kan gitu ya. Jadi ini ada satu cerita tentang orang yang memang memang selalu rutin melakukan siskamling atau ronda gitu. Ini settingnya tuh pada zaman dahulu. Jadi ada sekelompok pemuda, bukan pemuda sih, bisa dibilang papa-papa muda kali ya. Ada sekelompok papa-papa muda yang ditugaskan oleh RT setempat untuk melakukan ronda atau siskamling secara bergiliran. Nah, itu udah terjadi selama bertahun-tahun kan. Jadi maksudnya karena memang menjaga lingkungan sekitar. Jadi di desa ini, desa A, di desa ini memang kayak sering banget tersiar kabar gitu, kayak ada kambing yang hilang atau ada motor yang hilang gitu, ada beca yang hilang. Jadi banyak hal-hal, benda-benda besar yang bisa dijual yang hilang, berharga kan gitu. Kayak kalau hewan ternak hilang kan otomatis pendapatannya juga akan berkurang gitu ya. Jadi akhirnya RT ini tuh mencanangkan siskamling atau ronda malam secara bergiliran supaya kampungnya itu lebih aman. Nah, udah berjalan nih selama bertahun-tahun seperti itu, dan papa-papa muda ini juga udah menjalankan ronda dari bertahun-tahun yang lalu gitu kan, dan ya aman-aman aja gitu, syukurnya jadi tidak ada maling kan gitu. Nah, di malam apes ini nih, jadi ada namanya Bapak Budi. Bapak Budi ini tuh tinggal di salah satu rumah yang kebetulan waktu itu istri dan anak-anaknya itu lagi tinggal di rumah ibunya, di rumah orang tuanya. Jadi otomatis dia di rumah sendirian. Dan malam itu dia bertugas ronda. Bisa dibilang rumah Bapak Budi ini adalah rumah yang sederhana. Jadi kayak pemandangannya pun langsung ke sawah. Dia juga bukan tipe orang yang kayak pengen kayak orang-orang lain yang udah punya kendaraan atau apa segala macem. Jadi tipe orang yang pasrah, yang memang ya kalau dikasih ya disyukuri, tidak pun tetap dijalani dengan happy gitu. Nah, waktu ini memang bukan kampung banget ya, dan settingannya juga bukan zaman dulu banget, tapi jelas masih ada sawah, masih ada persawahan. Dan kebetulan Bapak Budi ini tuh tinggal di kayak rumah kontrakan gitu yang ada di pojok yang masih berseberangan sama sawah. Jadi depannya itu belum jadi rumah lah, belum ada yang membangun gitu ya. Nah, di malam itu tuh Bapak Budi itu karena di rumah sendirian, jadi dia ngajak teman-teman sesama rondanya gitu untuk kayak nongkrong aja deh di pos ronda dari selepas sholat isya gitu. Karena kan sebenarnya rondanya tuh kalau di kampung dia tuh mulainya tuh dari jam 8, jam 9-an. Tapi karena waktu itu posisinya dia nggak ada orang di rumah, jadi udah bosen juga gitu. Akhirnya dia ngajak teman-temannya tuh, yuk kita ngerondanya, kita nongkrong dulu deh gitu di pos ronda gitu. Akhirnya ditemenin lah sama dua temennya, Pak Amir dan Pak Ansor. Nah, Pak Amir dan Pak Ansor ini juga sama-sama kayak ya nih bosan di rumah gitu. Nah, akhirnya mereka kan kayak gitar-gitaran apa segala macam, gak lupa bawa senter kan, bawa senter sama obat nyamuk, karena ya kita tahu sendirilah nyamuk malam ya, aduh gatalnya. Jadi mereka akhirnya kayak nyanyi-nyanyian gitu, membunuh bosan lah gitu. Ya memang kebetulan
Malam itu Pak Budi cuma bertugas sama 2 orang itu aja, jadi cuma bertiga. Terus pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Pak Ansor nih tiba-tiba nyeletuk. Memang apa ya, kayaknya kalau misalnya kita lagi ada di lingkungan yang udah nyaman, maksudnya lagi bareng-bareng sama teman-teman yang kocol gitu, yang gokil, biasanya memang celetukan ada aja gitu. Nah salah satunya Pak Ansor ini tiba-tiba nyeletuk. Dia tuh kurang lebih bilangnya gini, kita kan di sini udah lumayan lama ya gitu, ronda juga udah tahunan, tapi selama kita ngeronda nggak ada apa-apa ya. Terus Pak Amir bilang, hush, nggak boleh bicara sembarangan, kita nggak tahu loh nanti kita bakal ngapain. Tapi yang dimaksud Pak Amir itu adalah ke hal kriminal gitu. Maksudnya takutnya nanti tiba-tiba ada pencurian atau ada ada maling gitu ya yang nerobos rumah gitu. Jadi Pak Amir nggak mau Pak Ansor ngomong macem-macem karena takutnya nanti malah kejadian. Terus kata Pak Budi, iya gitu kan, udah deh nggak usah ngomong macem-macem, udah kita ngeronda aja, nggak usah lah gitu. Maksudnya kita bingung-bingung mikirin nggak ada kejadian atau apa, ya syukur aja gitu kan kalau nggak ada kejadian apa-apa. Terus kata Pak Ansor gini, iya tapi kalau saya dengar dari Pak Dede dari bapak-bapak yang lain, katanya suka ada aja. Terus Pak Budi mikir gini, perasaan gak pernah ada kasus kemalingan deh gitu semenjak ada ronda malam ini gitu ya. Kejadian apa gitu. Nah di situ Pak Amir udah mulai mikir, oh yang dimaksudnya adalah kejadian itu. Akhirnya Pak Amir bilang, amit-amit dia sambil ketok-ketok. Amit-amit gitu, jangan sampai deh ada kejadian. Karena Pak Amir udah nangkep, tapi Pak Budi belum nangkep nih. Pak Budi masih yang kayak, apa sih? Kejadian apa sih? Gitu kayak gitu-gitu. Dah, akhirnya mereka kan gitar-gitaran lagi, nyanyi-nyanyi lagi. Nyampailah jam 10 malam. Jam 10 malam tuh ceritanya mereka harus kayak berpencar dan janjian lagi nanti di pos itu. Terus kan kalau misalnya ronda itu, jadi ada kayak tradisi untuk kayak bikin sinyal-sinyal gitu, bikin tanda. Jadi kalau misalnya ketemu sama tiang listrik itu harus dipukul. Itu tandanya kayak daerah sini aman gitu. Mereka tuh bikin tugas kan gitu kayak gitu. Akhirnya bencar nih mereka satu-satu. Pada nggak lupa nih Pak Budi bawa senter, udah gitu dengan sarung khasnya gitu kan dibawa, udah pakai obat nyamuk juga, pokoknya udah siap tempur banget deh. Akhirnya mereka ronda keliling, terus sambil jalan kedengeran teng-teng, oke berarti bapak-bapak yang di sana aman kan gitu ya. Terus ada lagi teng-teng, oh bapak-bapak yang di sini aman. Nah giliran dia mau pukul tiang besi, tiang listrik, nggak ada tiang listriknya. Terus dia mikir, perasaan di depan rumah ibu ini ada tiang listrik gitu, tapi kok sekarang gak ada tiang listrik. Terus dia mikir, ini emang saya yang salah jalan apa gimana? Dia akhirnya karena gak nemu tiang listrik sekitaran rumah ibu tersebut yang tetangga dia lah gitu, yang dia yakini bahwa ada tiang listrik di situ. Akhirnya dia muter balik, dimana dia terpisah sama temennya gitu kan, untuk diulangi lagi jalannya. Pas lewat situ lagi, benar nggak ada tiang listrik ya. Dia kebingungan gitu. Pak Budi itu kebingungan. Ini kan harusnya ada tiang listrik yang di sini, di mana saya harus pukul sebagai tanda daerah sini aman kan gitu. Tapi nggak ada gitu, nggak bisa dia pukul tiang listrik. Cuma daripada buang-buang waktu, dia lanjutin jalan terus. Ternyata dia kayak muter aja di daerah situ terus, yang kayak ini saya udah lewatin jalan ini udah berapa kali, rumah ibu ini udah berapa kali nggak tahu gitu. Dia saking pusingnya, akhirnya kayak yang udah, ini saya pulang pun nggak bisa gitu. Dia pulang pun nggak bisa, dia nggak tahu ini udah jam berapa. Terus dia juga udah nggak denger lagi suara teman-temannya yang pukul tiang listrik. Bahkan dia juga nggak bisa mukul tiang listrik kan gitu. Kesatu dia nggak nemu tiang listrik, keduanya dia ngitarin jalan itu entah berapa kali. Itu udah larut malam gitu kan, yang harusnya mereka udah kumpul lagi di pos, terus nanti di jam-jam tertentu keliling lagi, diem lagi di pos, terus nanti ditutup lah udah mau deket-deket subuh gitu kan, untuk ronda terakhir gitu, patroli terakhir. Nah tapi dia nggak nemu tiang listriknya, dan dia nggak bisa keluar dari jalan itu. Akhirnya dia muter balik
dia nemu lagi jalan bercabang yang waktu pada saat di awal titik mereka berpencar. Udah nemu ke situ, dia ambil yang jalan yang beda dengan harapan dia bakal jalan ke jalan yang lain. Tapi ternyata enggak. Dia tetap masuk ke jalan itu, ketemu lagi rumah itu yang enggak ada tiang listriknya. Karena dia udah bingung banget, akhirnya dia mau gak mau udah lebih baik saya bertamu aja. Walaupun dia pikir ini udah terlalu malam ya, dia gak mungkin juga bertamu, tapi dia juga gak bisa keluar dari jalan itu. Akhirnya dia ketok, tapi kan karena udah malam posisinya mungkin yang punya rumahnya juga udah tidur. Jadi Pak Budi mikir, oh gak ada yang bukain, karena udah malam, udah pada tidur gitu kan. Ya udah deh, akhirnya dia mau gak mau jalan lagi aja. Baru juga beberapa langkah tiba-tiba pintunya kebuka. Pintunya kebuka yang ada di punggung dia. Terus udah gitu, otomatis Pak Budi ngebalik kan. Terus tanya, Bu, permisi, saya boleh numpang di sini dulu sebentar. Soalnya saya udah banyak keliling tapi nggak bisa keluar dari tempat ini. Tapi salahnya Pak Budi, ketika ngomong kayak gitu tuh dia nggak lihat sosok apa-apa. Maksudnya pintunya terbuka tapi nggak ada siapapun di situ gitu. Jadi pintunya kayak cuman ngebuka sedikit gitu. Nggak ada jawaban dari dalam. Di situ Pak Budi udah mulai yang mikir ini nggak ada yang nggak beres. Dia sedang mengalami hal yang tidak baik. Di situ dia baru ingat apa yang diomongin sama Pak Ansor yang dibahas waktu di pos ronda. Dengan keberanian yang kesisa, kan karena dia udah capek juga ya dengan keberanian yang kesisa, dia mundur dari rumah tersebut, terus nginjak satu kain. Kain itu warna putih, lebih mirip perban gitu. Dia menjuntai dari atas pohon yang ada di halaman rumah itu. Jadi ada pohon jambu gitu. Jadi ada kain menjuntai ke bawah berupa kayak perban gitu. Kayak perban. Dia nggak sengaja nginjek itu nyampe akhirnya jatuh. Pas jatuh dia kan lihat ada kain itu ya, maksudnya dia yang menjuntai itu. Dia kaget kan, dan udah pikirannya udah kemana-mana, udah yang nggak bener, ini udah nggak bener. Entah saya ada di mana, entah ini pengalaman apa, pokoknya ini udah nggak bener semuanya. Akhirnya dia berusaha untuk bangun tapi susah, posisinya kayak licin, dia jatuh lagi, dia nggak bisa. Mau nggak mau akhirnya dia begitu bangun tuh sambil narik kain tersebut, perban sih, lebih ke perban gitu ya. Dia narik perban itu, dan pada saat narik itu tiba-tiba ada sesuatu yang kayak bergetar di pohon itu. Jadi kayak ada, nggak tahu yang marah, nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba pohonnya bergetar, terus ada sesuatu yang warna putih itu terbang dari pohon tersebut. Terbang sambil kayak teriak kayak burung gagak gitu, tapi teriaknya gitu ya, teriak terus terbang. Saking kaget dan ketakutannya, dia nyampe nggak bisa berdiri gitu kan ya Pak Budi. Jadi kayak larinya tuh mundur sambil ngesot, sambil udah pokoknya segala macam dia lakukan untuk sampai ke pos ronda lagi gitu. Nah setelah sampai di pos ronda, dia akhirnya bisa nyampe situ ngos-ngosan. Pak Ansor sama Pak Amir tuh nanya, kenapa, katanya gitu, ada apa? Terus dia cerita bahwa di depan rumah ibu itu ada kain seperti ini. Terus saya tarik gitu kan, nyampe begini. Ada sesuatu yang terbang apa segala macam. Udah gitu Pak Ansor bilang, nah itu yang saya mau omongin, katanya gitu. Sebelumnya saya juga lihat ada sosok warna putih berbalut perban, katanya gitu, yang duduk di depan rumah ibu itu. Dari situ karena memang mereka udah yang, oh ini emang kayaknya udah nggak bener. Besokannya paginya mereka datengin rumah ibu itu, dan ternyata dalam kondisi pagi itu udah beda. Rumah ibu itu kosong, bener-bener yang daun-daun kering berserakan di depan halamannya. Udah gitu kayak jendelanya juga, kusennya udah pada kusen ininya ya, jendelanya udah pada yang mau copot gitu. Dan tepat di depan rumah ibu itu tuh ada tiang listrik. Jadi Pak Budi tuh mikir lah, terus tadi malam saya kemana gitu. Terus tadi malam gue ronda kemana? Karena tiang listrik nggak ada di situ. Gitu. Terus akhirnya ketok-ketok kan pintu rumahnya, tapi kan karena memang nggak ada orang gitu, nggak ada orang, dan katanya ya udah lumayan lama juga gitu rumah itu tuh kosong. Terus
apa katanya itu yang sesuatu yang dia tarik gitu. Bisa jadi setelah diskusi panjang dengan teman-temannya dan segala macam, bisa jadi ada sesuatu katanya yang ditinggalin dari rumah itu dan enggak kebawa lah gitu karena rumah itu sempat pergi. Rumornya nih, rumah ibu itu adalah tempat pernah dijadiin kayak tempat ritual gitu ya, tempat ritual di mana ada beberapa korban yang harus dikorbankan dan sengaja tinggal di situ dalam keadaan dibalut oleh perban, katanya kayak gitu. Nah, sejak cerita itu, akhirnya rumah itu tuh jadi pengecualian rute untuk ronda. Untuk yang pengen tahu lokasinya, ini ada di sekitaran Linggawastu, dekat Wastu Kencana, Kota Bandung. Mungkin ada orang yang tinggal daerah situ atau gimana. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe untuk kalian yang suka edisi-edisi atau cerita-cerita kami story. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.